Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufir rahim dil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi fi kulli lahdatin adada kulli hadisin wa qadimin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kaum muslimin, para pendengar, para bersawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiya karya Kiai Saleh Darat, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga untuk penulis nodom Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan juga kita mohon pada Allah mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan berkah ilmu kita di dunia dan akhirat. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-20 yang lalu, bahwa agar kita selamat dari fitnah dunia, maka kita perlu melakukan 4 hal. Yang pertama adalah memaafkan orang yang membuli kita. Yang kedua, jangan sampai kita membuli orang lain. Yang ketiga, jangan berharap pemberian orang lain. Dan keempat, jadilah sebagai pemberi kepada orang lain. Selanjutnya pada pertemuan ke-21 ini kita akan bicara tentang ilmu yang bermanfaat atau belajar ilmu yang bermanfaat sebagai salah satu wasiat para aulia Allah. Wa minha ta'allumul ilmi. Lan setengah wasiate para aulia Allah ingkang sang perkara iku ngaji ilmu nafi', lan yaiku arep ngaji ilmu 3 perkara. Sawiji ilmu ingkang ngesahake ing ibadah. Kapindo ilmu ingkang ngesake iktikad, lan kaping 3 ilmu ingkang bagusake ing qalbu rohani. Jadi sebagian dari wasiat para wali Allah yang 9 itu, atau 9 jalan menuju wali Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu wasiat wali Allah, wasiat para wali Allah, yaitu belajar ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita telah membicarakan 3 wasiat para aulia, yaitu taubat, yang kedua qanaah, dan ketiga adalah zuhud. Jadi belajar ilmu nafi' ini wasiat keempat dari para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, belajar ilmu nafi' atau belajar ilmu manfaat yaitu mempelajari 3 ilmu. Yang pertama, mempelajari ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kita. Jadi pertama, mempelajari ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kita. Yang kedua, mempelajari ilmu yang menjadikan sah
sahnya i'tiqad atau keyakinan kita. Dan ketiga, mempelajari ilmu yang membuat baiknya hati rohani kita. Jadi mempelajari ilmu nafi' terdiri 3 ilmu, yaitu ilmu yang menjadikan sahnya ibadah, kemudian ilmu yang menjadikan sahnya i'tiqad, dan ketiga, mempelajari ilmu yang menjadikan bagusnya hati rohani. Kemudian Syekh Nadhim atau penulis Nadhim, Syekh Yainuddin Al-Malibari menulis, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi asqala. Lan ngajiyo sira salik ilmu ingkang dadi ngesake ing ibadah ira dhahir, lan ngajiyo sira ing ilmu ingkang ngesake ing i'tiqad ira, lan ngajiyo sira ing ilmu ingkang bersihaken ing ati ira, maka gosok sira ing atinira kelawan iki ilmu, maka dadi mencorong atinira. Kemudian secara bahasa atau dalam bahasa Indonesia, hai salik, belajarlah kamu terhadap ilmu yang bisa menjadikan sahnya ibadahmu secara lahiriah. Kemudian belajarlah kamu terhadap ilmu yang menjadikan sahnya i'tiqadmu. Dan ketiga, belajarlah kamu terhadap ilmu yang bisa membersihkan hatimu. Oleh karena itu, gosoklah hatimu dengan ilmu ini agar hatimu menjadi mengkilap. Kemudian Syekh Saleh Darat memberi penjelasan bahwa maksudnya bagi seorang salik, bagi seorang yang belajar, orang yang beribadah, yang pertama wajib untuk mempelajari ilmu yang menjadikan sahnya ibadah. Jadi seperti mempelajari ilmunya sholat, mempelajari ilmu wudhu, mempelajari ilmunya mandi, mempelajari ilmunya jinabat, mempelajari ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, dan apa saja yang akan engkau lakukan wajib mempelajari ilmunya, termasuk juga ilmu nikah, ilmu jual beli. Maka setiap mukmin untuk mengikuti madhab dalam ilmu syariat dan tidak boleh keluar dari madhab 4. Jadi wajib setiap mukmin mengikuti madhab dalam ilmu syariat dan tidak boleh keluar dari madhab 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Jadi tidak boleh keluar dari 4 madhab yang masyhur itu. Yang kedua, wajib mempelajari ilmu usuluddin. Jadi yang pertama wajib mempelajari ilmu tentang ibadah dengan mengambil madhab 4 dan tidak boleh keluar dari madhab 4 yang masyhur itu. Yang kedua wajib mempelajari ilmu usuluddin, yaitu ilmu yang menjadikan sahnya i'tiqad. Dan i'tiqad di sini adalah mengikuti i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai terbawa i'tiqad Mu'tazilah. Jadi di dalam hal usuluddin kita harus mempelajari ilmu yang menjadikan sahnya i'tiqad kita, yaitu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah.
i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah i'tiqad yang didasarkan pada paham Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan jangan sampai terbawa i'tiqad Mu'tazilah. Karena i'tiqad Mu'tazilah itu rasionalis murni dan bahkan menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan qadariyah atau free will free act, mengandalkan pada kemampuan manusia dan dasar-dasar Mu'tazilah yang lain tidak selaras dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi misalnya i'tiqad Mu'tazilah itu paling tidak ada 5 prinsip dasar atau yang dikenal dengan usulul khamsah, yaitu tauhid. Dalam mentauhidkan Allah itu tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Ya, keadilan di mana Allah harus wajib berbuat adil kepada manusia, dan kalau Tuhan tidak berbuat adil maka Tuhan itu dolim. Yang ketiga, Tuhan wajib berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia dengan menerapkan hukum alam, hukum sebab akibat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ajaran tentang al-manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Kemudian yang kelima berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi usul khamsah yang 5 dari Mu'tazilah itu tidak selaras dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam bidang ilmu usuluddin wajib mempelajari i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad yang bersumber dari faham Imam Asy'ari, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, wajib untuk mempelajari yang bisa membersihkan hati. Wajib mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati dari perilaku buruk. Jadi misalnya mempelajari tentang takabur, riya, jadi perilaku buruk yang bisa merusak hati itu adalah takabur, riya, hasud, dengki, serakah terhadap duniawi. Itu semua adalah penyakit-penyakit rohani. Jadi maka belajarlah yang sifat munjiat, belajarlah sifat munjiat, sifat-sifat yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, dan sifat muhlikat, yaitu sifat-sifat yang merusak akhlak kita. Jadi 3 ini. Jadi salik, orang yang ibadah itu wajib mempelajari ilmu syariah yang menjadikan sahnya ibadah, dan itu perlu mengambil dari 4 madhab. Jangan keluar dari madhab 4 itu. Yang kedua, mempelajari ilmu usuluddin, yaitu sahnya i'tiqad kita dengan mengambil atau mengikuti i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengambil i'tiqad yang lain. Dan ketiga, wajib melajari ilmu yang bisa membersihkan hati dari takabur, riya, hasud, dan sebagainya. Selanjutnya Syekh Nandim berkata, hadits salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Selanjutnya Syekh Shalih Darat memberi arti, ana dene ngajini iki ilmu 3 perkara iku fardu ain ing atase saben-saben mukallaf lanang lan wadon. Moko to ngawruhana sira ing iki ilmu 3 perkara lan nuli nglakonana sira kelawan iki ilmu 3 perkara
moko hasil sira slamet ing dalem donya lan akhirat lan hasil kaluhuran ing dalem akhirate. Jadi mempelajari ilmu yang berjumlah 3 itu, jadi mempelajari 3 ilmu, tadi ilmu yang mengesahkan ibadah, ilmu yang mengesahkan i'tiqad, dan ilmu yang memperbaiki hati. Nah, jadi mempelajari 3 ilmu itu merupakan fardu ain bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi fardu ain bagi setiap mukallaf. Fardu ain bagi setiap mukallaf yaitu orang Islam yang sudah balik dan sehat akalnya, maka wajib mempelajari ilmu itu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hendaklah kamu mengetahui 3 ilmu tersebut dan amalkanlah. Maka dengan mengetahui 3 ilmu dan mengamalkan, kamu akan berhasil di dunia dan di akhirat, serta memperoleh derajat yang luhur di akhirat nanti. Kemudian Syekh Shalih Darat memberi syarah bahwa mempelajari 3 ilmu itu meliputi ilmu furu' syariat agar sah ibadahnya. Misalnya wudunya, sholatnya, puasanya, dan lain ibadah yang dilakukan adalah wajib untuk mempelajarinya. Yang kedua, ilmu usul syariah, yaitu ilmu aqaid. Aqaid yang dimaksud adalah aqaid 50 atau aqaid 50. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, yaitu mencakup 50 itu 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya 41, kemudian ditambah sifat wajib bagi Rasul, jumlahnya 4, kemudian 4 sifat mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi 41 ditambah 9, yaitu 50. Itulah aqaid 50. Dan aqaid 50 atau aqaid 50 ini dalam ilmu aqaid itu merupakan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ketiga, mempelajari ilmu yang bersihkan hati. Nah, yaitu ilmu akhlak. Mempelajari 3 ilmu tersebut adalah wajib ain, yakni wajib bagi setiap mukallaf. Kalau sudah mengetahui 3 ilmu tersebut, maka amalkanlah. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka akan jatuh pada kerusakan yang agung. Sebaliknya, kalau ilmunya diamalkan, akan membawa selamat dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama tafsir terhadap surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, bahwa Allah akan mengangkat atau meninggikan orang mukmin dengan 1 derajat. Sedangkan bagi orang yang berilmu akan ditinggikan Allah dengan banyak derajat, yaitu 700 derajat lebih tinggi. 700 derajat lebih tinggi daripada orang mukmin yang tidak berilmu. Jadi Allah menjanjikan derajat bagi orang yang beriman dan yang berilmu. Itu para mufassir menjelaskan bahwa kalau orang yang beriman
derajatnya diangkat, ditinggikan 1 derajat, tapi bagi orang yang berilmu, derajatnya ditinggikan dengan 700 derajat. Maka disinilah pentingnya kita mencari ilmu itu. Bahkan dijelaskan jarak antara 1 derajat dengan derajat lain itu memerlukan waktu 500 tahun. Subhanallah. Memerlukan waktu 500 tahun. Hal itu sudah disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu membuat ia sampai kepada surga. Dan sungguhnya malaikat kiram, malaikat-malaikat yang mulia itu selalu memuliakan untuk orang yang mencari ilmu sebagai bentuk penghormatan malaikat terhadap ilmunya. Jadi bukan apa-apa malaikat itu memuliakan orang yang mencari ilmu, tapi memuliakan orang mencari ilmu itu karena penghormatannya karena ilmu itu sendiri, bukan karena manusianya yang mencari ilmu, tapi karena ilmunya yang dihormati. Kemudian sebagian guru arifin berkata, telah datang kepadaku salah seorang laki-laki Sindi dari kalangan ahli kasyaf yang punya perilaku aneh, yaitu tidak pernah berdiri hormat kepada siapapun, kecuali hanya hormat kepada orang yang mencari ilmu. Kenapa begitu? Kenapa dia hanya memberi hormat pada orang yang mencari ilmu? Karena dalam kasafnya ia melihat para malaikat berdiri hormat pada pencari ilmu. Malaikat saja berdiri hormat pada pencari ilmu, maka dia kemudian berdiri juga terhadap pencari ilmu. Demikian ini Nabi juga bersaksi bahwa para malaikat di 7 langit dan di 7 bumi memintakan ampun pada Allah bagi orang pencari ilmu. Alhasil, keutamaan ulama dan pencari ilmu itu telah masyhur di dalam banyak hadis Nabi yang insya Allah akan dibicarakan di belakang nanti. Namun yang penting di sini bahwa ilmu tidak akan bermanfaat apabila ilmu itu tidak diamalkan. Ilmu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Sedangkan pengamalan ilmu itu adalah dengan meninggalkan yang fana, meninggalkan yang sementara, yang rusak, dan mencari yang baki atau yang kekal. Jadi dalam mengamalkan ilmu itu harus meninggalkan yang sementara dan mencari yang kekal. Kemudian mulazamatu dzikri, yaitu dalam mengamalkan ilmu di samping mencari yang kekal, mengharuskan zikir. Jadi perlu diikuti zikir. Kemudian mulazamah tilawatul kitab. Kemudian mengharuskan membaca Al-Quran. Maka menurut Imam Junaid Quddisa Sirruh bahwa ilmu itu terbagi 2, yaitu ilmu ubudiyah dan ilmu rububiyah. Selain itu adalah hawa nafsu. Jadi Imam Junaid berkata bahwa ilmu terbagi 2, yaitu ilmu ubudiyah, ilmu tentang ibadah, dan ilmu rububiyah, ilmu tentang ketuhanan. Selain itu adalah hawa nafsu. Adapun ilmu ubudiyah adalah mulazimah, syariat dan thariqah. Jadi ilmu ubudiyah itu mengharuskan adanya syariat dan thariqah. Sedangkan ilmu rububiyah mulazimah hakikat. Jadi kalau ilmu rububiyah itu mengharuskan adanya ilmu hakikat. Jadi ilmu ubudiyah itu mulazamah dengan syariah dan thariqah, dan ilmu rububiyah mulazamah hakikat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya Syekh Nadim menyampaikan wa minha al-muhafadzatu 'alas sunani.
lan setengah wasiate para aulia Allah iku arep ngreksa ing atase nglakoni pira-pira sunnah. Syekh Saleh Darat mengartikan sebagian wasiat para aulia Allah yaitu menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga sunnah-sunnah Nabi ini adalah wasiat kelima. Wasiat kelima dari 9 wasiat para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat pertama adalah taubat. Wasiat kedua adalah qanaah. Wasiat ketiga adalah zuhud. Wasiat keempat adalah belajar ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan wasiat kelima sekarang ini adalah al-muhafadhah ala sunani, yaitu menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Syekh Nadim menulis hafid ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairin manja mursala. Ngreksa sira salik ing atase nglakoni pira-pira ibadah sunnah lan malih ngreksa sira ing atase tata kramane wong kang nglakoni ibadah hale wis teka sunnah lan adab saking kelakuane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dadi bagus-baguse manungsa lan bagus-baguse makhluk kabeh ingkang wis rawuh hale dadi utusan saking Allah Subhanahu wa taala. Ana dene lafal ja iku asale jaa krana arah wazan. Ya, dalam bahasa Indonesia, wahai salik, wahai orang yang beribadah pada Allah, jagalah kamu dalam menjalankan ibadah sunnah. Jagalah pula adab sopan santun dalam menjalankan ibadah. Karena telah ada sunnah dan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sebaik-baik manusia dan sebaik-baik semua makhluk yang didatangkan Allah dan menjadi utusan Allah untuk umatnya, yaitu kita semuanya. Dalam hal ini Syekh Saleh Darat menjelaskan bahwa salik perlu menjaga atau memelihara ibadahnya dengan menjalankan sunnah-sunnah dan adab-adab yang maksur, adab-adab yang memiliki landasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksur artinya perbuatan yang sudah dijalankan oleh Rasulullah. Maka engkau harus menjaganya dengan mengikuti perbuatan Rasul tersebut. Karena mengikuti perbuatan yang sudah dijalankan Rasul itu akan bisa membekas di dalam hati dengan memperoleh nur atau cahaya. Dan secara umum memang disebut ahli tasawuf adalah manusia yang mengikuti perbuatan sunnah maksurah. Jadi sunnah maksurah atau sunnah yang didasarkan pada amalan-amalan yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjalankan adab-adabnya dan orang yang sungguh-sungguh menjalankan akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Syekh Nadim berkata, inna tasawufa kullahu lahuwal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awwila. Setuhune ilmu tasawuf kabeh iku maka yakti ilmune adab kabeh lan saking kitab Awarif karangane Syekh Syihabuddin Sahrawardi. Maka amriya sira ing ilmu adab lan gandulana sira ing dalam iku kitab ing dalam ilmune adab. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya ilmu tasawuf itu secara keseluruhan merupakan ilmu adab yang bersumber dari kitab Awarif
karya Syekh Syihabuddin Sahrawardi. Maka ambillah ilmu itu, ambillah ilmu adab itu dan pedomanilah kitab tersebut, terutama berkait dengan ilmu adab atau ilmu sopan santun, ilmu karakter. Syekh Shalih Darat memberi syarah, sesungguhnya sebagian besar rukun ilmu tasawuf itu adalah adab. Sebagian besar rukun ilmu tasawuf adalah adab. Maka diibaratkan, dapat diibaratkan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu adab. Artinya sebagian besar ilmu dan perbuatan dalam ilmu tasawuf adalah ilmu adab ma'allah wa ma'a rasulih. Ilmu adab terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Karena bagi setiap waktu itu memiliki adab. Setiap waktu memiliki adab. Setiap hal atau keadaan juga memiliki adab. Dan setiap makom, derajat, itu juga memiliki adab. Maka barang siapa mulazamah adab fil auqat, barang siapa yang melazimkan beradab dalam setiap waktu, melazimkan beradab pada setiap waktu, maka betul-betul sampailah dia pada pangkat rijalullah. Pangkat rijalullah. Pangkat rijalullah itu pangkat orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membuang-buang adab, maka orang tersebut jauh bahkan mardud dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Syed Abdul Abbas Al-Mursi berkata bahwa waktu-waktu hamba atau auqatul abdi itu tidak lebih dari 4 hal, yaitu nikmat, kedua musibah, ketiga maksiat, dan keempat taat. Waktu-waktu hamba atau auqatul abdi itu ada 4, tidak lebih, yaitu berkaitan dengan nikmat, musibah, maksiat, dan taat. Pada setiap satu dari 4 tersebut merupakan milik Allah dan menjadi hak manusia dalam hukum ubudiyah dan disebabkan oleh rububiyah. Maka ketika manusia berada dalam nikmat, ketika berada dalam nikmat atau mendapatkan nikmat, maka wajib dan adabnya manusia adalah bersyukur kepada Allah. Jadi ketika manusia mendapatkan nikmat, itu wajib dan adabnya adalah bersyukur kepada Allah dalam arti hatinya senang terhadap Allah atas pemberian nikmat tersebut, padahal sesungguhnya dirinya itu merasa tidak baik, tapi Allah memberi nikmat. Jadi misalnya dengan rahman-Nya Allah, Allah memberi nikmat yang demikian banyak, meskipun manusia tidak selalu patuh dan syukur kepada Tuhannya, tetapi Tuhan tetap memberi nikmat. Kemudian ketika berada dalam musibah, maka wajib dan adabnya manusia adalah ridho terhadap qada Allah dan berbuat sabar. Jangan sampai hatinya sempit karena musibah tersebut. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, barang siapa diberi nikmat, maka syukur. Barang siapa diberi cobaan, maka sabar. Barang siapa didolimi manusia, maka maafkanlah. Barang siapa melakukan maksiat dan kemudian minta ampun pada Allah, maka barang siapa didolimi manusia, maka maafkanlah. Maaf. Jadi saya ulangi, sabda Rasul, siapa diberi nikmat, maka bersyukur. Siapa diberi cobaan, maka sabar.
Siapa didolimi orang, maka maafkan. Siapa melakukan maksiat, kemudian minta ampun pada Allah, kemudian maka di situ Rasul diam. Barang siapa melakukan maksiat, kemudian minta ampun pada Allah, maka saat itu Rasul diam. Begitu Rasulullah diam, maka sahabat bertanya, bagaimana orang tersebut ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, jadi orang yang melakukan maksiat kemudian minta ampun pada Allah, maka orang tersebut aman, selamat di akhiratnya, dan mendapat petunjuk di dunia. Dan ketika engkau berada dalam maksiat, maka kewajiban dan adabnya manusia adalah mohon ampun dan menyesal. Dan yang selanjutnya, ketika berada pada ketaatan, maka kewajiban dan adab manusia adalah syuhudul minnah minallahi ta'ala. Dalam arti, ketika berada dalam ketaatan itu, bahwa manusia merasa menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan ketaatan, bukan dari yang lain. Maka ketika dalam hal ketaatan itu, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sementara sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah pada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Marilah kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.